Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Mentor Keuangan. Kali ini kita sudah sampai di video kedua untuk pembuatan rencana, yaitu untuk mencapai tujuan keuangan Pipin dan Devi ya. Oke, ini adalah materi sharing dan edukasi, bukan sebagai saran pengambilan keputusan. Mentor Keuangan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas keputusan keuangan teman-teman setelah menonton video ini ya. Silakan berdiskusi dulu dengan perencana keuangan teman-teman ya. Oke, ini adalah proses perencanaan keuangan. Kita skip aja. Ini kita sudah sampai di sini ya untuk pembuatan rencana. Untuk teman-teman yang langsung masuk ke video ini ya, saya sarankan tonton video-video sebelumnya supaya ceritanya tahu nih dari bagaimana menentukan tujuan keuangan sampai kita kok sampai sekarang di pembuatan rencana ya. Jadi jangan bingung kok tiba-tiba langsung bayar zakat mal seperti apa gitu ya. Ceritanya siapa Pipin sama Devi ini sudah punya tujuan keuangan ya, 9 tujuan keuangan tadi, dan juga dengan berbagai kondisi keuangan mereka. Sekarang inilah saatnya membuat sebuah perencanaan keuangan ya, untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan dan juga tanpa membuat rasio-rasio keuangan yang tadi sudah di video sebelumnya sudah kita perlihatkan ya, supaya tetap baik dan yang belum baik menjadi lebih baik, yang sudah baik juga tidak sampai turun terlalu drastis ya. Nah, Pipin dan Devi pertama untuk rencana mereka rencana membayar zakat mal. Nah, kenapa? Karena sebelumnya Pipin dan Devi ini membayarkan zakat tanpa perhitungan. Wah, ini jangan sampai ya. Namun kali ini mereka akan membayarkan zakat mal sebesar 2,5% dari aset likuid dan aset investasi mereka, dikurangi utang jangka pendeknya yaitu cicilan mobil. Sehingga Pipin dan Devi akan membayarkan 2,5% dari 375 juta rupiah dikurangi 48 juta. Ini adalah cicilan mobil jangka pendek mereka, yaitu untuk setahun ya. Jadi ketemu angkanya adalah 8.175.000 rupiah. Ini adalah 2,5% yang akan mereka bayarkan sebagai zakat mal. Kalau tadi sebelumnya Pipin Devi itu hanya bayar zakat 2 juta rupiah per tahun. Jadi nggak pakai hitung-hitungan macam-macam. Pokoknya 2 juta per tahun, 2 juta per tahun seperti itu. Nah, padahal ada ilmunya ya untuk pembayaran zakat mal. Ada persentase yang sudah ditentukan. Nah, teman-teman diharapkan juga melakukan hal yang sama nih. Jadi jangan pokoknya saya udah sedekah udah bayar zakat gitu. Tapi sebaiknya dihitung dari jumlah aset yang teman-teman miliki. Nah, zakat mal mereka pertama akan bayar nih Pipin dan Devi. Kemudian target mereka berikutnya adalah membuat surplus bulanan ya. Sebagaimana kita tahu, ya Pipin dan Devi kemarin masih punya defisit bulanan ya, yang menurut saya juga jadi kurang bagus ya. Mereka harus sebaiknya punya pendapatan bulanan yang surplus, minimal berimbang, dan juga yang tahunan pun minimal berimbang. Nah, bagaimana cara membuat surplus bulanannya? Yang pertama dengan melunasi utang kartu kredit dengan menggunakan uang tabungan sebesar 20 juta rupiah. Nah, ini dia. Sehingga angsuran kartu kredit sebesar 2 juta rupiah per bulan ini akan hilang ya. Jadi tabungan diambil 20 juta, langsung bayar cash. Cicilan per bulan 2 juta rupiahnya per bulan akan hilang. Tindakan ini akan mengurangi jumlah aset likuid Pipin dan Devi ya. Aset likuid berkurang, utang pun juga sudah habis untuk yang kartu kreditnya tapi ya. Nah, kemudian untuk menambah pendapatan, Pipin memutuskan untuk menerima order bermain keyboard. Wah, ini supaya Pipin pintar main keyboard nih. Devi juga akan mulai memasarkan sambal buatannya secara online. Oke. Mereka berharap cash flow bulanan akan surplus dengan adanya pemasukan tambahan. Untuk jumlah tambahan pemasukan bulanan dari bermain keyboard dan menjual sambal diperkirakan sebesar 2 juta rupiah. Dengan dua tindakan ini, maka pengeluaran bulanan Pipin dan Devi akan berkurang, yaitu dari pengeluaran membayar utang yang tadi ini hilang nih, yang ini ya teman-teman. Kemudian akan ada tambahan pendapatan dari bermain keyboard dan menjual sambal ya. Utangnya, pengeluarannya berkurang, pendapatan bertambah, sehingga diharapkan ini akan membuat surplus bulanannya tercapai. Kemudian asuransi jiwa. Dengan status Devi sebagai ibu rumah tangga, maka kehidupan Devi dan kedua anaknya akan sangat tergantung pada Pipin ya. Pipin memutuskan untuk mengambil
asuransi jiwa berjangka untuk dirinya selama 10 tahun. Uang pertanggungannya 1,8 miliar rupiah. Ini sesuai contoh yang kemarin ya. Dengan premi per tahun sebesar 5 juta rupiah. Cash out tahunan. Jadi preminya Pipin akan membayarkan sebesar 5 juta rupiah per tahun. Pipin dan Devi berencana untuk terus memonitor kebutuhan asuransinya selama 10 tahun ke depan. Apabila di masa depan diperlukan jumlah uang yang lebih besar UP-nya, mereka akan mengambil lagi asuransi tambahan. Namun untuk sementara mereka merasa cukup dengan jumlah tersebut karena masih ada kebutuhan keuangan lain yang juga harus dipenuhi. Jadi mungkin 1,8 miliar rupiah ini bisa jadi masih kurang, masih under. Tapi menurut Pipin dan Devi ini udah lumayan, udah cukup. Mereka masih punya kebutuhan keuangan lain yang juga harus segera dipenuhi. Jadi dijalankan secara paralel ya. Sementara asuransi ini sudah dianggap sudah cukup dulu, sudah ada. Jadi yang kebutuhan keuangan lain juga akan bisa segera dipenuhi. Nah, untuk tujuan keuangan, Pipin dan Devi membuat rencana sebagai berikut. Pertama, ini membayar dana haji terlebih dahulu. Karena jika tidak segera dibayarkan, maka waiting list akan semakin lama. Mereka merencanakan akan menggunakan sebagian deposito untuk tujuan tersebut, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Di satu sisi, tindakan ini akan membuat aset liquid Pipin berkurang 50 juta rupiah, namun di sisi lain, sebuah tujuan keuangan sudah terpenuhi. Apabila kita lihat, berkurangnya aset liquid Pipin dari tindakan melunasi utang kartu kredit kemarin tadi dan membayar setoran haji tidak membuat rasio liquid aset Pipin menjadi buruk. Memang berkurang, namun jumlahnya masih cukup baik. Kita lihat nih, liquid asetnya tadi 170 ya, sekarang menjadi 100 juta. Masih 20%, yaitu masih lebih besar dari 10%. Net investment asetnya 275 dikurangi 509. Jadi bagi 509, maka masih ada 54%. Ini masih cukup baik. Kemudian tindakan kedua adalah menyisihkan bonus tahunan untuk dana pendidikan anak. Nah, ini dia. Untuk persiapan kuliah Haryosubi dan investasi akan dialokasikan dari pendapatan tahunan. Sedangkan untuk SMP-SMA dialokasikan dari pendapatan bulanan. Tindakan ini diambil dengan mempertimbangkan surplus pendapatan tahunan Pipin cukup besar, sehingga untuk kebutuhan investasi pendidikan anak sebagian besar akan dipenuhi dari pendapatan tahunan. Oke. Untuk pembelian rumah, Pipin dan Devi akan tetap berusaha mencapai target rumah yang mereka incar. Jadi mereka tidak mengubah besaran tujuan keuangan untuk pemilikan rumah. Nah, ini kadang kalau untuk teman-teman yang pengen punya rumah di sini harganya sebesar sekian miliar, tapi karena kondisi kemampuan keuangannya lebih terbatas, kadang targetnya perlu direvisi. Namun ternyata Pipin dan Devi tetap pengen rumah yang sudah mereka incar tersebut. Namun untuk mempercepat pencapaiannya, mereka memutuskan aset reksadana yang telah dimiliki akan digunakan sebagai persiapan dana uang muka rumah. Nah, ini artinya jika pada saatnya mereka akan menyetorkan uang muka pembelian rumah, maka reksadana tersebut akan dijual ya. Untuk pemenuhan sisanya, Pipin Devi berinvestasi secara bulanan. Oke, lalu yang D, untuk pemenuhan dana pensiun, Pipin Devi memutuskan emas batangan yang mereka miliki akan digunakan sebagai dana awal. Nah, ini salah satu cara untuk mempercepat pencapaian tujuan keuangan memang kalau kita sudah punya dana di awal yang akan kita gunakan untuk investasi, ini akan lebih lebih mempercepat untuk pencapaiannya ya. Nah, emas batangan ini akan digunakan pada waktunya nanti pada saat mereka memasuki dana pensiun, masa pensiun. Jadi walaupun harga emas sedang naik signifikan saat ini, mereka tidak akan menjualnya karena sudah diniatkan untuk digunakan nanti pada saat pensiun. Nah, ini juga kadang pada saat harga emas naik seperti sekarang ini, kadang Mas apa nggak dijual aja? Nah, pertanyaan saya, dijual buat apa? Kalau memang belum perlu ya jangan dijual. Tapi nanti turun lagi. Nah, ya nggak ada yang tahu ya kapan naik kapan turun. Artinya kalau kita sudah punya sebuah tujuan, sebuah rencana, maka stick to the plan ya. Tetap pada rencana tersebut. Kalau memang akan emasnya nanti untuk dana pensiun ya nanti baru akan digunakan. Tapi kalau emasnya akan digunakan untuk dana pendidikan anak tahun depan, nah berarti sudah mulai dipikirkan untuk bagaimana mengkonversinya menjadi uang tunai teman-teman ya.
Setelah semua perubahan tersebut kita masukkan, maka masih akan ada defisit bulanan sebesar 1,9 juta rupiah dan defisit tahunan 2,9. Nah, ternyata teman-teman, untuk mencapai semua tujuan keuangannya Pipin dan Devi tadi, ternyata nggak cukup ya. Defisit bulanan masih terjadi 1,9 dan defisit tahunan sebesar 2,9. Untuk mengatasi defisit bulanan tersebut, maka Pipin dan Devi memutuskan untuk sementara mengurangi porsi investasi bulanan untuk dana pensiun. Tapi untuk untuk investasi dana pendidikan SMP dan SMA-nya Subi Harjo tetap dimasukkan. Sedangkan defisit tahunan akan ditutup dari pengurangan investasi kuliah. Perhitungan baru untuk dana investasi dana pensiun dan kuliah Subi akan dilakukan lagi pada saat financial check up tahun depan. Nah, harapannya tahun depan ini akan ada perubahan kondisi. Misalnya utang semakin berkurang, kalau siapa tahu ya. Ada bonus misalnya, ada kenaikan gaji, lalu misalnya dengan pengaturan cash flow bulanan tahunan Devi dan Pipin bagaimana. Lalu misalnya jualan sambalnya bagus, misalnya penghasilan keyboardnya ternyata lebih besar. Nah, semua kemungkinan itu ada sehingga kita akan lakukan lagi financial check up di tahun depan. Inilah kenapa kita sering melakukan financial check up ini secara berkala ya, minimal 6 bulan sekali, paling tidak secara yang bagus sih 1 tahun sekali. Tapi kalau ada perubahan kondisi yang cukup signifikan ya, seperti kelahiran, lalu ada pernikahan, lalu ada tujuan keuangan baru yang harus segera dipenuhi, maka biasanya financial check up ini langsung dilakukan. Sehingga dengan demikian total pendapatan ya bulanan tahunannya ini sama teman-teman, berimbang ya. Tapi tentu tadi dengan ada beberapa modifikasi pada akhirnya ya, investasi dana pensiunnya ini lebih kecil dari yang seharusnya. Lalu tadi defisit tahunan akan ditutup dari pengurangan investasi kuliah Subi ya. Nah, ini dia. Kuliah Subi ini yang mana? Ini dia. Ini berarti juga belum sesuai yang seharusnya. Tapi secara umum sekarang ini dia sudah berimbang ya, nggak ada defisit bulanan tahunan. Ini juga sudah cukup bagus. Nanti tinggal bagaimana di tahun depan akan dihitung lagi, dievaluasi lagi seperti apa kondisinya. Nah, ini bisa kita lihat ya, tadinya kuliah Subi itu seharusnya investasi per tahunnya sebesar 10 juta. Kemudian dana pensiun per bulan itu seharusnya 2,9 juta. Kita lihat di Subi hanya 7,2 ya, lebih kecil. Dan dana pensiun tadi 2,9 ternyata hanya 1 juta rupiah. Nah, ini adalah opsi-opsi yang mau tidak mau harus diambil agar secara bulanan tidak terjadi defisit dan secara tahunan pun juga tidak terjadi defisit. Ya, teman-teman, seperti itu. Ini memang kondisi yang sangat ya dilematis kalau memang masih ingin mencapai tujuan keuangan yang seperti ini. Kalau ternyata nggak mampu juga bagaimana? Nah, tentu ini akan banyak modifikasi yang harus dilakukan. Pada salah satu video sebelumnya saya sudah coba sampaikan ya. Jadi tujuan-tujuan keuangan ini ya, semua ini 9 ini akan sangat tergantung mana yang menjadi urgensi dan menjadi prioritas harus dicapai. Kalau tentu tidak mungkin dengan kondisi kemampuan Pipin dan Devi sekarang ya, pemasukannya sekian, maka untuk mencapai semua ini akan sangat berat. Nah, sehingga di sini perlu ada perencanaan bagaimana menentukan urgensi dan bagaimana menentukan prioritas mana yang harus dicapai terlebih dahulu. Kalau masih defisit, tentu itu menjadi salah satu prioritas supaya cash flow nggak defisit. Tujuan keuangan pun demikian, mana yang harus dicapai terlebih dahulu. Kalau tadi yang harus segera dicapai adalah yang ini, yang dana haji. Kenapa? Karena kalau ini ditunda lagi, waktu tunggunya akan semakin lama ya. Kemarin dengan adanya pandemi COVID aja harus tertunda selama 2 tahun. Yang akan berangkat tahun 2022 pun udah hanya separuh dari kuota. Sehingga ini menjadi prioritas untuk segera dicapai dana haji. Baru kemudian tujuan-tujuan yang lain.